Halo semuanya, ketemu lagi di Raja Sinema. Kali ini Raja Sinema mau membahas sebuah film bergenre komedi yang cukup mantap dinikmati di kala santai. Film yang berjudul Project X ini bercerita tentang sekumpulan anak yang kurang populer yang ingin membuat pesta ulang tahun untuk temannya yang bernama Thomas. Disutradari oleh Nirma Naurizadeh dan dibintangi oleh Thomas Mann sebagai Thomas, Oliver Cooper sebagai Costa, Jonathan Daniel Brown sebagai JB, dan masih banyak aktris dan aktor lainnya yang membintangi film ini. Oke deh, daripada berlama-lama, langsung aja enjoy! Film diawali dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Costa yang pergi ke rumah temannya bernama Thomas sambil direkam oleh Dek untuk membuat film pendek untuk ulang tahun Thomas. Saat Costa berbicara jorok, tiba-tiba ibu Thomas muncul dan menanyakan apa yang dia bicarakan. Lalu si Costa langsung ngeles dan langsung naik ke atas menuju Thomas yang sedang mandi. Emang dasarnya nih bocah tengil, Costa menggosokkan sikat gigi Thomas ke sabun, menarik tirai pada saat Thomas sedang mandi, dan membuat Thomas kaget. Mereka kemudian membahas tentang acara ulang tahun Thomas, dan ingin membuat menjadi pesta ulang tahun yang luar biasa, supaya mereka bisa terkenal di sekolah dan mudah untuk mendapatkan wanita. Thomas sebenarnya malas merayakan ulang tahunnya dengan besar-besaran, namun Costa berjanji untuk mengurusnya. Orang tua Thomas akan pergi pada akhir pekan untuk merayakan ulang tahun pernikahannya. Ayah Thomas mengizinkan untuk merayakan pesta ulang tahun, tapi tidak boleh banyak-banyak yang hadir, dan tidak ada yang boleh masuk ke dalam ruangan kerjanya, dan tidak ada yang boleh menyentuh mobil Mercedes-Benz miliknya. Dex yang memata-matai orang tua Thomas yang sedang berbicara dan kemudian ibunya Thomas mengkhawatirkan Thomas. Tetapi sang ayah mengatakan tidak perlu khawatir tentang Thomas, karena anak mereka adalah pecundang dan tidak memiliki banyak teman. Kemudian Thomas meniup lilin ulang tahunnya, dan ibunya memberikan kunci mobil minivan sebagai hadiah. Mereka lalu pergi ke sekolah. Thomas mulai cemas dengan rencana pesta Costa. Costa beralasan kita membutuhkan pesta yang besar dan keren, supaya kita bisa mempunyai nama dan popularitas di sekolah. Thomas, Costa, JB, dan Dex adalah anak-anak yang katro dan tidak terlihat di sekolah. Sekarang mereka ingin diperhatikan. Dan Costa sempat mengancam Thomas kalau acara itu harus tetap berlangsung. Dan Thomas pun mengalah kepada Costa. Dan hanya boleh maksimal 50 orang yang hadir. Emang dasarnya si Costa. Di kelas, Costa mengirimkan SMS kepada semua orang di kelas dan berita pesta tersebut dengan cepat tersebar viral. Di sebuah lapangan, Thomas menghampiri Kirby, sahabatnya yang lain. Dan Thomas mengundang Kirby untuk hadir ke pestanya. Dan Kirby akan memberikan hadiah kepada Thomas. Sebenarnya secara diam-diam Kirby dan Thomas saling menyukai. Tapi mereka nampaknya masih malu-malu. Kemudian Costa memaksa Thomas untuk pergi mengundang Alexis, wanita tercantik di sekolah, untuk datang ke pesta. Mereka kemudian mulai mendatangi semua orang untuk mengundang secara langsung. Akhirnya Thomas memberanikan diri untuk mengundang Alexis secara langsung. Costa, Thomas, JB, dan Dex pergi ke supermarket untuk membeli keperluan pesta. Dan Costa mencuri kondom dan beberapa botol minuman keras. Saat di kasir, mereka bertemu Miles, seorang atlet yang sangat populer. Mereka lalu mengundang Miles yang kebetulan akan hadir ke pesta Thomas karena pesan berantai yang viral. Miles bahkan berjanji akan membawa banyak minuman keras dan wanita bersamanya. Kemudian mereka menuju ke rumah salah satu kenalan Costa, yaitu Tyrick, seorang bandar narkoboy. Di sana mereka membeli daun dewa, dan Costa mencuri patung Santa kecil milik Tyrick untuk dijadikan maskot pesta. Saat mereka pergi, Tyrick pergi mengejar mereka karena dia tahu patungnya telah dicuri. Saking kesalnya, Tyrick sempat memecahkan kaca depan mobil Thomas. Sepertinya ada sesuatu dalam patung Santa itu. Akhirnya mereka berhasil lolos dan berhasil pulang. Sesampainya di rumah, Thomas kaget karena Costa memperkerjakan dua bocah berumur 12 tahun, yaitu Tyler dan Everett yang menjadi satpam pesta ulang tahun. Costa dan JB pergi ke sekitar rumah Thomas untuk memberitahu tentang pesta tersebut dan berjanji tidak akan terlalu berisik. Saat mengecek lokasi pesta, Thomas terkejut karena Costa menyewa kastil goyang dan beberapa mainan lainnya. Dan ada tulisan di kolam renangnya, yang bertuliskan hanya wanita telanjang yang boleh berenang. Pada pukul 9 malam, harusnya pesta sudah dimulai. Tapi hanya ada Costa, Dex, JB, Thomas, dan Kirby yang datang. Tiba-tiba ada suara mobil yang datang, dan orang-orang pun mulai berdatangan. Mereka semua mulai datang dan membuat Costa sumringah. Tetapi Thomas mulai cemas karena orang-orang yang datang sudah melebihi 50 orang.
Mereka pun mulai tercengang. Alexis, sang gadis tercantik di sekolah pun datang. Selanjutnya, keadaan pesta mulai menampakkan kemeriahan, yang diikuti dengan orang-orang yang minum, menari, dan bersenang-senang. Orang dewasa pun ada yang datang. Bahkan seorang alumni yang sudah lulus belasan tahun pun ikut datang ke pesta tersebut. Beberapa orang terlihat sedang mengisengi anjing Thomas dan mengikatnya dengan balon yang membuatnya terbang cukup tinggi. Melihat hal tersebut, dengan bantuan Kirby, Thomas menolong Melo dan menyembunyikan Melo di ruang kerja ayahnya Thomas. Kemudian Miles tiba dengan bus yang dipenuhi oleh wanita seksi. Karena saking ramainya yang datang ke pesta, membuat Everett dan Tella tidak bisa mencegah orang-orang yang datang. Roger, salah satu tetangga Thomas, datang dan memberitahu bahwa pesta sudah kelewat berisik, dan dia juga mengancam akan melaporkan polisi. Si Everett tiba-tiba menyetrum Roger. Karena saking kagetnya, Roger langsung memukul Everett. Costa berbalik mengancam akan memanggil polisi karena Roger sudah memukul anak bocah, dan memberitahu bahwa Dex merekam saat Roger memukul Everett. Kemudian Costa meminta Everett mengintai rumah Roger untuk memastikan bahwa Roger tidak memanggil polisi. Kembali ke suasana pesta di halaman belakang. Costa yang hanya menggunakan celana dalam tiba-tiba meloncat ke dalam kolam renang. Jebby pun menjoroki Thomas ke dalam kolam renang. Seorang wanita ingin mencoba melompat ke dalam kolam renang, tapi Costa menunjukkan tanda yang bertuliskan bahwa hanya wanita telanjang yang boleh berenang. Secara mengejutkan, gadis itu pun menurut dan melepaskan semua atasannya. Lalu, semua gadis yang ikut nyebur, ikutan toples juga. Lalu, Thomas dan Costa dikejutkan dengan lautan daging crispy di sekitar mereka. Di tempat lain, JB mencoba berbicara dengan seorang wanita saat akan menenggak bir. JB yang mencoba meniru cara wanita tersebut menenggak bir, malah muncrat ke sekujur tubuhnya. Saat Thomas dan Costa ada di kamar, Thomas mendapat teks dari Alexis dan mengatakan ingin berdansa bersama Thomas. Dengan cepat, Costa membalas teks tersebut dan mengatakan Thomas akan segera turun. Akhirnya, Thomas berdansa dengan Alexis. Dengan liarnya, Alexis mengajarkan Thomas cara meminum tequila. Saat giliran Thomas ingin meminum tequila, Costa memberitahu Thomas kalau ayahnya menelpon. Dengan segera Thomas menerima telepon ayahnya. Ayahnya sangat marah karena Thomas beberapa kali mengacukan telepon darinya. Ayahnya memperingatkan untuk tidak membuat kekacauan, dan Thomas bilang akan tidur sebentar lagi. Dan ayahnya pun menutup teleponnya dan Thomas menghela napas lega. Kirby menghampiri Thomas dan menariknya ke kamar tidurnya. Kirby kemudian memberikan sebuah hadiah, yaitu foto mereka pada saat masih kecil. Karena emang suasana yang mendukung, si Thomas langsung nyosor nyipok si Kirby. Kemudian Thomas meminta maaf dan suasana menjadi canggung. Karena emang udah tanggung dan sange juga, mereka berdua lanjut mantap-mantap di kasur. Di luar, Everett memberitahu kalau polisi akan datang dan menyuruh semua untuk masuk dan tenang di dalam. Polisi akhirnya tiba. Thomas dan Costa menyembunyikan pesta. Polisi ingin masuk untuk memeriksa. Tetapi Costa yang jago speak berbicara bahwa mereka tidak bisa menggeledah tanpa izin yang jelas. Polisi pun mengurungkan niatnya dan memperingatkan mereka berdua untuk tidak membuat keributan. Saat polisi pergi, Thomas dan Costa kembali ke halaman belakang dan mengumumkan bahwa pesta dapat dilanjut sampai pagi. Benar saja dugaan kita. Patung santai yang dicuri Costa berisi pil ekstasi yang sangat banyak. Dan pesta pun menjadi semakin rusuh. Thomas yang pergi ke kamar mandi mencoba membuat video untuk menjelaskan kepada kedua orang tuanya. Dia hanya ingin menjadi keren hanya satu malam dan ingin para gadis memperhatikannya. Costa kemudian mencoba menghiburnya, namun di sini Thomas jadi tahu kalau Costa menyebarkan berita pesta tersebut di internet. Dan yang lebih gila lagi, Costa menghubungi beberapa stasiun radio untuk mengumumkan acara pesta tersebut. Hahaha. Lalu Costa kembali keluar dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Thomas. Kemudian pesta berlanjut menjadi semakin rusuh dan membuat kerusakan di rumah Thomas. Lalu saat Thomas berdansa, ia ditarik oleh Alexis dan mereka naik ke kamar Thomas. Karena saking sanginnya, mereka berdua melakukan ritual mantap-mantap. Saat mereka sedang asik mantap-mantap, Kirby tiba-tiba masuk dan bikin kaget. Aduh, Mbak Kirby orang lagi asik dikagetin deh. Thomas pun langsung mengejar Kirby yang marah karena melihat Thomas sedang mantap-mantap dengan cewek lain. Thomas berusaha untuk menjelaskan apa yang terjadi, tapi Kirby tidak mau mendengar. Thomas yang sudah mabuk berat dengan sedih berdiri di atas atap. Kemudian Costa dan JP pun ikut bergabung. Melihat pesta yang terjadi, Costa merasa usahanya membuahkan hasil dan mereka akan segera terkenal di sekolahnya. Saking gokil tuh pesta sampai-sampai ada helikopter sebuah stasiun berita meliput pesta tersebut. Para pengunjung pesta semakin mengeluhkan Thomas dan Costa semakin bangga. Saking terbawa suasananya, Thomas melompat ke istana balon.
Dan JB yang memiliki badan gemuk juga ikutan melompat dengan kamera, yang kemudian menyebabkan jarinya patah. Sementara itu, Everett membuat laporan di dalam mobil yang diparkir bahwa pesta sudah mulai tidak terkendali. Tiba-tiba polisi dengan pasukan huru-haranya muncul mencoba menghentikan pesta. Tetapi dengan kerumunan massa yang begitu padat, mereka semua tidak dapat masuk. Orang-orang terus melanjutkan pesta yang semakin liar. TV-TV pun mulai menampilkan kegokilan pesta tersebut. Costa sempat membalaskan dendam ke anak yang suka membulinya di sekolah. Di berita, Thomas melihat mobil ayahnya. Thomas mencoba dinyalakan, dan mobil tersebut melaju kencang hingga terjebut ke kolam. Costa menatap kaget mobil yang terjebut di dalam kolam. Thomas sudah tidak bisa membayangkan lagi bagaimana pesta ini bisa seliar dan serusuh ini. Di depan rumah Thomas, tiba-tiba ada seorang pria dengan penyembur api di tangannya. Pria tersebut menyemburkan api ke rumah dan lingkungan sekitar Thomas. Manusia api itu rupanya adalah Tirik yang mencoba mencari patung santanya. Thomas yang mencoba berunding dengan Tirik malah mau dibakar, dan polisi tidak punya pilihan lagi untuk menembak alat penyembur api milik Tirik. Alat penyembur api itu pun meledak membuat Tirik terbakar dan berlari ke teller di rumah lain dan menyebabkan ledakan lainnya. Dinas pemadam kebakaran mulai memadamkan api dan menumpahkan air ke dalam rumah Thomas. Polisi pun akhirnya mulai menembakkan gas air mata dan granat flash untuk membubarkan kerumunan orang-orang. Pesta yang awalnya meriah tiba-tiba berubah jadi kerusuhan massa berskala besar. Thomas, Costa, JB, Dex, serta Fred dan Tyler bersembunyi di stadion. Everett dan Tyler merencanakan akan membalas dendam kepada Roger karena telah menelpon polisi. Namun mereka berdua malah dimarahi oleh Costa. Costa tidak membayar mereka berdua karena rumah Thomas yang hancur. Thomas berkata untuk segera menyediakan pengacara atas kerusuhan yang sudah mereka perbuat. Costa mengatakan kepada Thomas, apapun yang terjadi, mereka sudah berhasil membuat pesta yang luar biasa gokil. Keesokan harinya, Thomas meminta maaf kepada ayahnya atas apa yang terjadi. Thomas dimarahi ayahnya habis-habisan karena kerusakan yang disebabkan kejadian itu, dan mengancam tidak mau akan membiayai kuliah Thomas. Namun, ayahnya sempat kagum saat mengetahui Thomas dapat mengundang lebih dari 2.000 orang, dan pesta ulang tahunnya sangat keren. Kemarahan ayahnya muncul kembali saat mereka melihat mobil Mercy diangkat dari kolam. Saat Thomas pergi ke sekolah mengendarai minivan yang hangus dan tidak ada pintunya, dia memberitahu Costa bahwa dia menjadi tahanan rumah sekarang. Dan saat ini keluarga Thomas tinggal di hotel sampai rumahnya selesai diperbaiki. Di saat Thomas, JB, Dex, dan Costa berjalan menyusuri lorong, mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi menjadi anak-anak yang katrok. Mereka sudah terkenal dan dianggap di sekolahnya. Thomas melihat Kirby dan mengejarnya untuk meminta maaf atas apa yang sudah dilakukan. Kirby mengatakan Thomas benar-benar menyakitinya. Dan Thomas pun merasa menyesal. Satu-satunya hal yang ingin dia perbaiki adalah hubungan dia dengan Kirby. Thomas mengatakan ingin merayakan ulang tahunnya di tahun depan hanya berdua saja dengan Kirby. Kirby yang kemudian paham dengan Thomas akhirnya memaafkan Thomas. Pesta liar Thomas akhirnya mendapat perhatian besar dari media televisi. Film pun berakhir dengan memperlihatkan wawancara Costa di TV. Costa dengan sombongnya mengatakan pesta tersebut adalah pesta terbesar sepanjang masa. Dan dia pun mengundang presenter tersebut untuk datang ke pesta selanjutnya. Nah, itulah rekap cerita dari film Project X. Dari segi cerita, film ini cukup menegangkan dan seru, karena ada adegan pesta yang gokil, dan ada adegan ritual mantap-mantapnya juga. Apalagi film ini dibintangi oleh aktris dan aktor yang tidak diragukan lagi kemampuan aktingnya. Buat kamu yang suka dengan alur cerita dari film ini, tinggalkan juga pendapat kamu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.